Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan kita pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Martapura. Di Ramadan Sesi yang keempat ini kita kedatangan pemantik yang luar biasa, tamu yang luar biasa dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Selatan sekaligus alumni PKTMU ya kan. Waduh, berat. Membawa beban itu berat sekali sebenarnya. Sangat berat, apalagi kader-kader TMU. Oke, mungkin kakak bisa perkenalan dulu. Oke, baik, teman-teman, perkenalin nama aku, pakai aku aja. Nama aku Heni Saidah. Aku sebenarnya demisioner di PW IPM Kalsel. Jadi sekarang aktifnya di lembaga fasilitator dan pendamping PPIPM. Jadi sekarang ranahnya itu yang ngurusin perkaderan, ngurusin fasilitator, pendamping dan lain sebagainya. Jadi fokus ke sana. Masalah perkaderan dan fasilitator nih. Jadi tema yang kita angkat ini juga insya Allah pas untuk apa yang kakak tekuni di bidang tersebut. Yang akan kita bahas adalah perkaderan IPM untuk daerah mau dibawa kemana? Perkaderan IPM untuk daerah dibawa kemana? Itu untuk temanya. Gitu. Kan apa itu dulu perkaderan? Menurut pandangan kakak, menurut yang kakak ketahui dari pengalaman-pengalaman, gitu, dari teori-teori dan lain-lain apa? Perkaderannya mungkin endgame-nya dari perkaderan apa sih gitu kan? Ya, gitu kan. Sebenarnya perkaderan itu adalah sebuah siklus yang mana ketika ada kader ada perkaderan. Jadi selagi ada IPM ada perkaderan. Makanya teman-teman itu sering bilang perkaderan itu adalah never ending job gitu. Pekerjaan yang tidak pernah selesai. Dan siklusnya tadi adalah ini dari perspektif yang aku pahami ya, yang coba aku resapi gitu, aku refleksikan sebenarnya apa sih perkaderan itu pada intinya. Perkaderan adalah sebuah keharusan, kewajiban, karena pada dasarnya IPM ada sebuah organisasi kaderisasi. IPM ya betul. Ya, artinya ada sebuah siklus yang mana ketika kita sudah di kader harus melakukan perkaderan seperti itu. Lebih simpelnya sih seperti itu. Jadi intinya kita harus menuai apa yang kita tanam bahasanya gitu. Betul sekali. Ya, itu untuk perkaderan menurut kakak. Nah, di IPM sendiri setahu saya itu ada 3 sistem perkaderan yang telah dilaksanakan IPM. Yang pertama SPI merah zamannya Kak Raja Juli kalau nggak salah, terus SPI hijau dan sampai sekarang dari zaman Kak Hafiz ya SPI kuning. Mungkin kakak bisa jelasin ya salah satu-satu mungkin poin-poin pentingnya aja dari masing-masing SPI gitu. Dan kenapa di periodenya Kak Hafiz itu lebih mengutamakan SPI kuning dengan gerakan pelajar berkemajuannya gitu. Secara poin-poinnya aja gitu. Jadi sebenarnya gini ya, ketika kita bicara masalah sistem, ini kan sistem ya, sistem perkaderan itu bahwa tidak lepas dari inward dan outward gitu kan ya, tidak lepas dari realitas sosial dan wacana ide yang dibawa IPM untuk menghadapi realitas sosial itu. Aku rasa sebenarnya SPI itu dari merah, kemudian biru, kemudian hijau baru kuning, itu sebenarnya adalah SPI terbaik pada masanya. Seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan SPI merah itu kurang baik loh, dia terlalu keras misalkan. Habis itu pendidikannya terlalu mendoktrinisasi misalkan, militer seperti itu. Itu bagus tapi pada masanya. Ya betul. Ketika kita terapkan SPI kuning pun misalkan pada saat zaman Orde Baru, IPM menghadapi zaman Orde Baru ya tidak bagus gitu ya. Jadi apa pandangan aku untuk saat ini, IPM sudah mulai menyesuaikan zamannya. Makanya dan paling bagus gitu ya, paling bagus untuk merubah suatu sistem, merubah suatu paradigma itu sekitar kurang lebih 10 tahun. Makanya SPI itu perubahannya setiap 10 tahun sekali ya. Dan corak SPI kuning kan adalah pelajar yang berkemajuan. Pelajar berkemajuan itu dia tidak hanya progresif
Kalau aku lihat ya, tidak hanya progresif tapi inklusif untuk apapun. Ya betul, inklusif. Iya kan? Ya, betul. Terbuka ya. Kemudian makanya pendekatannya pun pakai appreciative inquiry dan lain sebagainya. Kita lihat dari itu, makanya bentuk-bentuk perkaderan IPM itu apresiatif, kemudian progresif gitu ya. Gitu-gitu sih yang sebenarnya perlu kita refleksikan. Oh ternyata SPI itu baik ya pada masa ini. Jadi menurut kakak berarti SPI itu adalah suatu sistem yang memang di zaman tertentu adalah sesuatu yang baik, dan di zaman tertentu juga ada sesuatu yang kurang baik gitu. Ya. Kemudian misalkan kita coba tarik ke depan deh kayak gitu. SPI itu masih relevan nggak dengan sekarang? SPI ini masih relevan nggak dengan sekarang? Kemarin kajian waktu TMU itu kan sempat ada perubahan SPI, dan kebetulan aku juga ikut tim untuk perubahan SPI ini. Jadi kan yang dibahas dengan adanya pelajar sekarang, dengan adanya gelombang disruption. Disrupsi itu kan ada 3 karakteristiknya ya. Yang pertama ada surprise, artinya ada kejutan ya. Kadang-kadang kita tidak menyangka pelajar hari ini beda dengan pelajar yang esok. Gitu ya, kan betul, ya. Apalagi dengan adanya pandemi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada speed, artinya percepatan. Ya. Yang ketiga itu ada shift, artinya pergeseran. Nah dari 3 landasan ini SPI kuning masih relevan nggak dengan pelajar yang kalau kata Renal Kasali itu pelajar generasi strawberry. Dia itu manis tapi lembek. Gitu. Dan pelajar sekarang yang instan dan lain sebagainya. Dia tidak suka buku-buku panduan, dia tidak suka organisasi yang kaku dan lain sebagainya. Yang ribet. Ya. Dan IPM juga termasuk ribet loh sebenarnya gitu kan. Tapi dengan keribetan itu bisa dibalut dengan program-program yang menyenangkan. Ya. Nah, makanya IPM harus perlu mengkaji lagi kita mau arahnya kemana. Paradigmanya kemana lagi seperti itu. Kan kata-kata tadi kan arah paradigma IPM kemana kan perkaderannya nih. Nah, kalau di Kabupaten Banjar sendiri, di wilayah kita sendiri itu menurut kakak jalan terbaik gitu, sistem perkaderan yang sekarang ini di sini itu harus dibawa kemana? Oke. Ini menarik ketika kita membahas masalah lokalisme dalam perkaderan. Betul. Jadi ketika kita kumpul-kumpul dengan berbagai wilayah gitu ya, IPM se-Indonesia, ya kita punya karakteristik yang harus mempertahankan. Ya. Jadi kita itu tidak krisis identitas, tapi kita harus memiliki identitas yang melekat sebenarnya di IPM Kalsel itu apa. Jadi kita lihatlah kalau misalkan kiblat perkaderan, oke lah wilayah-wilayah Jawa mungkin bisa dijadikan kiblat, tapi sebenarnya IPM Kalsel paradigmanya tetap GPB ketika kita bicara paradigma, tapi identitas seperti apa. Kemarin sempat aku kan di PW IPM Kalsel juga bidang perkaderan. Ya. Kita coba merefleksikan ulang kembali. Sebenarnya COVID kemarin kita sempat 6 bulan itu stuck, terjebak, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya, jadi ya. Karena awal-awal COVID. Nah tapi di 6 bulan itu kita coba refleksikan. Oh kita itu ternyata terlalu mengejar apa yang tidak bisa kita kejar. Oke. Maksudnya kita mengejar yang benar-benar IPM basisnya keilmuan sekali, kita tidak bisa mengejar itu. Seperti itu. Sedangkan di Kalsel juga tidak terlalu membutuhkan kader-kader yang emang basicnya sangat keilmuan. Tapi sebenarnya di Kalsel itu ada 2 sih yang dari dari riset abal-abal lah gitu. Yang pertama memerlukan kader yang militan. Emang kader militan dibentuk dari TM2, tapi kita TM3 pun harus memang kader militan. Ya, betul. Setiap perkaderan itu harus mencetak kader yang militan. Betul sekali. Kemudian yang kedua adalah kader yang menggembirakan. Ternyata kalau misalkan tidak membawa IPM dengan cara menggembirakan tidak bisa diterima di Kalsel. Gitu. Ya, betul. Sehingga dari 2 ini coba kita dorong, coba kita tonjolkan gitu.
di setiap perkaderan kita coba dua ini, militansi dan mengembirakan, sehingga kita punya corak sendiri di IPM Kalsel gitu kan. Jadi ketika di lain fokus membahas mengenai keilmuan yang anggaplah itu ilmiah banget gitu kan ya, tapi IPM Kalsel coba mengemasnya dengan yang mengembirakan, dan itu sih tanpa melupakan apa yang terdapat di SPI Kuning. Tanpa melupakan itu. Ya. Dan SPI Kuning pun sebenarnya tidak menjadi sebuah landasan ideal. Tidak kayak Al-Qur'an, kitab suci yang harus dilaksanakan gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya SPI itu hanya sebatas buku panduan, ini loh kalau misalkan kalian sesuai dengan SPI jalankan gitu kan. Kalau tidak sesuai coba cari lagi yang lain, coba ini. Ya. Oke, begitu. Mungkin sebenarnya mungkin kakak bisa memberikan closing statement ya masalah tentang perkaderan mau dibawa kemana ini. Oke. Closing statement ya untuk series kali ini. Mungkin ini penutup series mungkin ya. Perkaderan itu adalah sebuah jihad gitu kan. Sebuah jihad fisabilillah. Artinya perkaderan itu adalah sebuah wadah dan garda terdepan untuk menentukan bagaimana Muhammadiyah, khususnya generasi selanjutnya itu seperti apa. Jadi sekarang ini ada sebagai penentu. Nah, orang-orang dan perkaderan sebenarnya itu adalah milik semua orang gitu kan. Ya. Tidak hanya tugas dari seorang bidang perkaderan, tidak hanya tugas seorang fasilitator, tapi tugas semua orang ya karena pada dasarnya perkaderan itu merupakan siklus gitu kan ya. Ada yang dikader, kemudian kita yang mengkader lagi. Itulah perkaderan. Selagi ada kader, mesti dia yang mengkader ya. Itu sih mungkin sedikit yang bisa aku share sore ini. Terima kasih kepada Kak Eni sekali lagi untuk mantiknya, sangat luar biasa untuk sore hari ini. Mungkin ini saja ya dari Ramadan series keempat, dan ini mungkin akan menutup Ramadan series yang lainnya. Semoga Ramadan series ini bermanfaat dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua, kader-kader IPM, juga semua pelajar di Indonesia terutama. Sekian dari kami, Nun wal qalam yasturun, pelajar Batuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.